Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kurnia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembuatan alat permainan edukatif pada anak usia dini, usia 3 sampai dengan 4 tahun. Yang mana video ini juga sebagai keikutsertaan saya dalam perlombaan yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema Semaria PAUD 2022. Yuk kita simak pembuatan alat permainan edukatifnya. Di zaman perkembangan yang semakin maju dan teknologi juga sudah berkembang semakin pesat, pada video kali ini saya membuat alat permainan edukatifnya dengan media digitalisasi, yang mana saya sudah merancang secara digital untuk pembuatan permainan edukasi. Yuk kita simak. Baik, selanjutnya setelah kita menonton video yang tadi kita tonton, di sini saya akan menjelaskan sedikit aplikasi yang saya gunakan. Aplikasi yang saya gunakan adalah saya menggunakan aplikasi Canva, yang mana mungkin aplikasi ini sudah familiar di kalangan kita. Yang mana aplikasi itu dapat diakses melalui Google dan juga bisa di-download melalui Play Store. Aplikasi Canva ini memang mudah digunakan. Dan aplikasi Canva ini menyajikan template-template yang sangat banyak. Tapi pada video kali ini saya tidak menggunakan template yang sedia pada platform tersebut, karena saya menginginkan desain yang saya buat ini bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan nanti ketika nanti menjadi alat permainan. Ketika sudah selesai saya buat desainnya, kemudian saya download dan saya print desain tersebut melalui aplikasi Word, yang mana ukuran yang saya gunakan adalah ukuran HVS yang diisi dengan 2 desain. Kemudian desain tersebut setelah di print saya laminating supaya nantinya kartu tersebut bisa lebih lama dalam penggunaannya. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya print dan juga sudah saya laminating. Untuk cara bermainnya kita simak video selanjutnya. Sebelum memulai permainan, bahan yang digunakan perlu menyediakan mangkok atau wadah yang tersedia di rumah masing-masing. Kemudian di sini tersedia 3 kartu, yang mana kartu pertama ini sebagai kartu yang utama untuk permainan. Kemudian di sini ada kartu kedua sebagai pengenalan gambar kepada anak, yang mana di sini juga tertera nama-nama dari gambar tersebut. Dan kartu yang ketiga di sini adalah langkah-langkah dalam bermain, yang mana kartu ini bisa dibaca oleh pendamping ataupun orang tua yang nantinya mendampingi anak ketika bermain. Terus di sini juga disediakan potongan-potongan gambar, yang mana gambar ini nantinya akan menjadi benda konkret ketika anak bermain untuk memasukkan ke dalam mangkok yang telah disediakan tadi. Selanjutnya di sini untuk langkah yang pertama itu diberitahu bahwa permainan ini adalah permainan yang sifatnya individu, tidak dibermainkan secara kelompok. Kemudian ketika anak hendak memainkan pada permainan tersebut, maka perlu didampingi dengan orang tua. Kenapa seperti itu? Bukan karena permainan ini berbahaya ataupun tidak aman bagi anak, tetapi permainan ini supaya nantinya ada pengawasan dari orang tua ketika anak memainkan permainan ini, anak tidak bingung gitu dalam cara bermainnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa
Ketika nanti anak memulai permainan dengan menggunakan kartu yang pertama, orang tua atau pendamping bisa mengenalkan kepada anak tentang konsep bilangan. Ya, di sini ada angka yang mana angka ini sesuai dengan gambarnya. Jika angka gambarnya itu jumlahnya 1, maka angka di sini akan menunjukkan angka 1. Jika gambarnya itu jumlahnya 2, maka di sini akan menunjukkan angka 2 dan seterusnya sampai dengan angka yang kelima. Kemudian di sini kan tidak diketahui ya nama gambar tersebut. Maka untuk mengetahui gambar apakah ini, nanti orang tua atau pendamping bisa memberitahu kepada anak melalui kartu yang kedua. Di sini sudah tertera bahwa gambar di sini ada namanya telur puyuh, kemudian ada namanya brokoli, ada namanya kentang, kemudian ada namanya wortel dan juga makaroni. Oke, selanjutnya ketika memainkan ini juga sambil bisa ditanyakan atau dikenalkan tentang warna. Misalkan, contohnya di sini ada gambar wortel. Nah, anak bisa ditanya, ini warna wortel ini warnanya apa gitu. Misalkan kalau anaknya sudah mengetahui bahwa wortel itu warnanya oranye, maka dia akan menjawab oranye. Tapi kalau misalkan anak itu belum mengetahuinya, maka pendamping anak dalam bermain ataupun orang tua ataupun guru supaya memberitahu bahwa wortel ini warnanya orange. Kemudian jumlah wortel ini berapa? Misalkan ditanya seperti itu, maka dikenalkan kepada anak, wah kalau seperti ini namanya 1. Kemudian jumlah brokolinya berapa? Brokolinya warna apa? Brokolinya di sini warnanya hijau. Jumlahnya ini ada 1, 2. Jumlahnya ada 2 dan seterusnya. Kemudian permainan selanjutnya adalah memasukkan gambar sesuai dengan bilangan yang tertera pada kartu yang pertama. Jadi tadi gambar-gambar yang kecil yang sudah disediakan tadi dikeluarkan dulu terlebih dahulu dari mangkok yang tadi disediakan. Kemudian mintalah anak untuk memasukkan jenis gambar yang tertera dalam kartu tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini gambar yang tertera dalam kartu yang kedua ini adalah gambar yang utuh. Maksudnya bagaimana? Di sini ada gambar wortel, tetapi wortel ini belum dipotong. Nah, dalam gambar-gambar yang kecil tersebut yang sudah disediakan tadi adalah ada gambar wortel, tetapi wortelnya itu gambar yang sudah terpotong. Dan juga untuk gambar brokoli juga ada gambar brokoli yang ukurannya itu lebih kecil. Kemudian juga di sini ada gambar kentang, yang mana kentang yang ada di gambar-gambar yang sudah dipotong itu adalah kentang yang memang beneran sudah dipotong gitu, bukan seperti gambar kentang yang utuh seperti ini. Kemudian di sini juga ada gambar telur yang mana telur puyuh itu sudah dikupas, maka bentuknya adalah berwarna putih. Kenalkan kepada anak seperti itu. Sekarang contohnya kita keluarkan dulu gambar-gambar yang kecil, kemudian masukkan satu buah wortel. Kita masukkan wortel, maka kita di sini bisa masukkan gambar yang ini. Anak bisa memilih gambar yang ini, yang warnanya oranye. Dimasukkan ke dalam mangkuk. Seperti itu. Kemudian 2 brokoli. Kita masukkan 2 brokoli. Ini brokoli yang pertama. Kemudian ini brokoli yang kedua. Oke. Selanjutnya di sini ada kentang. Kentangnya yang dimasukkan adalah 3 kentang. Ini kentang yang pertama, kentang yang kedua, dan kentang yang ketiga. Selanjutnya di sini bisa masukkan telur puyuh. Karena telur puyuh gambar di sini jumlahnya satu gambar itu 2 butir, maka perlu hanya dimasukkan 2 gambar saja. Ini jumlah telur yang sudah dimasukkan. Selanjutnya yang terakhir. Nah, makaroni di sini masih
dalam bentuk yang banyak, yaitu 5 makaroni. Nah, untuk gambar yang kecil di sini kita sudah pisah-pisahkan menjadi satuan, yaitu 1 makaroni. Kita perlu memasukkannya 5. Maka kita masukkan 5. 1 2 3 4 5. Anak bisa sambil berhitung, mengenal warna, dan juga mengenal pada gambar. Selain itu, dalam permainan ini, anak juga dapat bermain peran. Mengapa demikian? Karena ketika tadi anak memasukkan pada gambar-gambar yang tadi merupakan gambar-gambar tersebut terdiri dari gambar-gambar yang mungkin nantinya itu bisa menjadi olahan masak, maka anak akan bermain peran seolah-olah dirinya itu adalah seorang ibu, yang mana dia akan menyiapkan makanan, akan mengolah makanan. Seperti itu. Kemudian dalam permainan ini anak juga diajarkan untuk dapat mengikuti aturan dalam permainan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan kepada anak atau teman-teman kalian atau adik-adik kalian, kalian bisa komen video ini dan nanti aku akan kirimin printable dari kartu-kartu yang sudah aku buat. Semoga apa yang disampaikan dan semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.